어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelum mulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Naya Benaulina dari kelas Manajemen 23D dengan NPM 234111126. Pengertian pajak. Pajak iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sarana pemerintah, pendapatan warga negara, dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Yang perlu membayar pajak menurut undang-undang memang semua rakyat Indonesia terkait pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dari pajak tersebut. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak berdasarkan sistem pemungutan. 1. Pajak langsung atau direct tax merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tetapi tidak dapat dialihkan pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat keterangan pajak, contohnya pajak penghasilan (PPh) atau pajak bumi dan bangunan atau PBB. 2. Pajak tidak langsung atau direct tax. Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak berdasarkan instansi pemungut. Pajak negara atau pusat merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi seperti Dirjen Pajak. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi, dan lain-lain. 2. Pajak daerah atau lokal. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah. Pajak ini hanya rakyat daerah itu sendiri oleh Pemda tingkat 2 dan tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan. Pengertian subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan finansial atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi lain kepada individu, bisnis, atau sektor ekonomi tertentu. Tujuan dari subsidi adalah untuk merangsang atau mendukung kegiatan atau produksi yang dianggap penting bagi kepentingan masyarakat atau ekonomi. Subsidi dapat berupa uang tunai, pemotongan harga, pengurangan biaya, atau bentuk bantuan lainnya. Contoh subsidi meliputi bantuan pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian, dukungan keuangan kepada industri tertentu agar tetap kompetitif, atau subsidi kepada konsumen untuk mengurangi biaya pembelian barang atau jasa tertentu seperti energi, transportasi, atau pendidikan. Jenis-jenis subsidi. 1. Subsidi konsumen. Subsidi yang diberikan langsung kepada konsumen untuk mengurangi harga barang atau jasa tertentu, contohnya BBM. 2. Subsidi produsen. Subsidi yang diberikan kepada produsen untuk membantu mereka mengurangi biaya produksi atau meningkatkan keuntungan. Contohnya, subsidi kepada petani untuk memotong biaya produksi pertanian. 3. Subsidi energi. Subsidi yang diberikan dalam bentuk pengurangan harga atau bantuan langsung kepada konsumen atau produsen energi. Contohnya, subsidi listrik untuk rumah tangga. 4. Subsidi pendidikan. Bantuan keuangan kepada individu atau instansi pendidikan untuk mengurangi biaya pendidikan. Contohnya, beasiswa atau pinjaman pendidikan dengan suku bunga rendah. 5. Subsidi kesehatan. Bantuan keuangan dalam sektor kesehatan untuk mengurangi biaya perawatan medis atau obat-obatan kepada konsumen atau produsen. 6. Subsidi transportasi. Bantuan dalam sektor transportasi untuk mengurangi biaya perjalanan kepada konsumen atau produsen. Contohnya, subsidi tiket transportasi umum. 7. Subsidi ekspor dan impor. Bantuan keuangan kepada produsen untuk mendukung ekspor barang atau jasa tertentu untuk mengurangi biaya impor barang tertentu. 8. Subsidi lingkungan.
bantuan kegiatan atau teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak dan subsidi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan pasar. Pajak dapat meningkatkan harga barang atau jasa dengan memindahkan beban pajak kepada konsumen atau produsen. Sebaliknya, subsidi dapat mengurangi harga barang atau jasa dengan memberikan bantuan ke konsumen atau produsen. Pada dasarnya, peningkatan pajak cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli konsumen dan mengurangi keuntungan produsen, yang dapat menggeser keseimbangan pasar. Di sisi lain, subsidi dapat meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen dan meningkatkan keuntungan produsen, juga mempengaruhi keseimbangan pasar dengan cara yang berlawanan. Namun, efek pasti dari pajak dan subsidi tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran barang atau jasa tersebut. Dalam situasi di mana permintaan atau penawaran bersifat inelastis, perubahan harga akibat pajak atau subsidi mungkin tidak signifikan. Sebaliknya, jika permintaan atau penawaran bersifat elastis, perubahan harga dapat memiliki dampak yang besar terhadap keseimbangan pasar. 1. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak, rumusnya P sama dengan F Q. Fungsi penawaran setelah dikenakan pajak, P sama dengan F kali Q plus T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan. Penawaran sebelum dan sesudah pajak, total pajak yang diterima pemerintah, T sama dengan pajak kali Q. Pajak yang ditanggung konsumen, T sama dengan PE dikurang PE dikali QT. Pajak yang ditanggung oleh produsen, rumusnya T dikurang T, pemerintah dikurang T, konsumen. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Fungsi penawaran setelah subsidi, rumusnya F kali Q sama dengan P plus S atau P sama dengan F kali Q. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah subsidi, PD sama dengan PSS. Subsidi untuk konsumen, rumusnya SK sama dengan PD dikurang PS dikali QS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah, rumusnya SG sama dengan S dikali QS. Subsidi untuk produsen, rumusnya SP sama dengan S dikurang PD dikurang PS dikali QS. S jumlah subsidi, Q jumlah produk setelah subsidi, S subsidi per unit produk. Contoh soal pajak. 1. Jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 120 dikurang Q dan PS sama dengan 20 plus Q, sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 40 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan A. Nilai keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Dari soal yang telah dijelaskan, diketahui di sini PD sama dengan 120 dikurang Q PS sama dengan 20 ditambah Q T sama dengan 40. Yang ditanya nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi rumusnya PD sama dengan PS. PD di situ 120 dikurang Q sama dengan PS di situ 20 ditambah Q 2Q sama dengan 120 dikurang 20 sama dengan 100. Tapi karena di sini min jadinya min 120. 100. Q sama dengan
50, maka PD sama dengan 120 dikurang Q sama dengan 120 dikurang 50, 120 dikurang 50 sama dengan 70. PS-nya PS sama dengan 20 plus Q sama dengan 20 ditambah 50 sama dengan 70. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak P/Q sama dengan 7,5. Jawaban yang B. Yang B soalnya nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Jadi PD sama dengan 120 dikurang Q. PS sama dengan 20 plus Q. PST sama dengan jadi 20 ditambah Q ditambah T. PST sama dengan 20 ditambah Q ditambah 40, jadinya PST sama dengan 60 ditambah Q. Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak yaitu PD sama dengan PST. Jadi 120 sama dengan dikurang Q sama dengan 60 plus QT. Jadinya min 2Q sama dengan 60 dikurang 120. Q sama dengan 30. Maka PD sama dengan 120 dikurang Q sama dengan 120 dikurang 30 sama dengan 90. PST-nya PST sama dengan 60 ditambah QT sama dengan 60 ditambah 30 sama dengan 90. Contoh soal subsidi. 2. Jika fungsi permintaan dan suatu komoditas adalah QD sama dengan 1200 dikurang 200P. Sedangkan besarnya fungsi penawaran QS sama dengan min 400 plus 200P. Dan subsidi diberikan pemerintah adalah sebesar 200 setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi? B. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi? Jawaban nomor 2 yang A. Jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. Rumusnya QD sama dengan QS. Jadi 1200 dikurang 200P sama dengan min 400 ditambah 200P min 200P dikurang 200P sama dengan min 400 dikurang 1200 sama dengan di sini P 400. Maka QD-nya
sama dengan 1.200 dikurang 200 P sama dengan 1.200 dikurang 800. QS-nya sama dengan min 400 ditambah 200 P sama dengan min 400 ditambah 800 sama dengan 400. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 400 dan 400. B. Jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Di sini bisa ditulis QD sama dengan 1.200 dikurang 200 P, maka PD sama dengan min setengah QD ditambah 600. QS sama dengan min 400 ditambah 200 P. Maka PS-nya sama dengan setengah QS plus 200. Maka PD sama dengan PS min setengah QD ditambah 600 sama dengan setengah QS. QS-nya jadi sama dengan 600. PSS-nya PSS sama dengan setengah QS ditambah 200 dikurang 200 sama dengan 300. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar.